LSM Peduli Kayong akan melaporkan ke Polda Kalbar terkait tanah timbunan galian C jenis laterit yang diduga ilegal pada proyek pembangunan rumah negara tipe D imigrasi Ketapang. Hal itu diungkapkan Suryadi Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Peduli Kayong setelah meninjau pelaksanaan proyek di lingkungan kantor imigrasi Kabupaten Ketapang, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Rencana kita akan melaporkan hal itu ke Dirkrimsus Polda Kalbar Subdit 3, terkait tanah datang atau timbunan galian C, pada proyek pengadaan pekerjaan konstruksi fisik pembangunan rumah negara tipe D pada kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, ungkap Suryadi. Proyek yang dibangun bersumber dari APBN tahun anggaran 2024, dengan waktu pelaksanaan 105 hari kerja, waktu kerja sejak tanggal 4 September tahun 2024 dan berakhir tanggal 17 Desember tahun 2024, oleh penyedia jasa, CV Teknika Konstruksi. Sedang konsultan supervisi oleh CV, Meka Konsultan. Namun pada papan informasi tidak dilampirkan nominal anggaran. Adapun yang menjadi sorotan Suryadi selaku Ketua LSM Peduli Kayong adalah sumber timbunan galian C jenis laterit yang digunakan dalam proyek tersebut diduga berasal dari sumber lokasi yang tidak mengantongi izin galian C tanah laterit. Menurut Suryadi bahwa dirinya sudah menanyakan ke semua pemilik perusahaan yang memiliki izin galian C jenis tanah laterit di Kabupaten Ketapang, namun dari keterangan mereka tidak ada melakukan kerjasama dengan pihak pelaksana untuk menyuplai tanah laterit di proyek tersebut. Ada dugaan tanah laterit yang digunakan untuk timbunan di proyek pengadaan pekerjaan konstruksi fisik pembangunan rumah negara tipe D, pada kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Kabupaten Ketapang adalah ilegal. Saya sudah menanyakan kepada semua pemegang izin galian C tanah laterit yang ada di Kabupaten Ketapang, mereka mengatakan bahwa tidak ada kontrak kerja sama timbunan di proyek tersebut, tutur Suryadi. Selain itu, Suryadi juga menyoroti papan informasi yang tidak mencantumkan nilai pagu dana di papan pelang proyek tersebut. Tentunya ini menjadi pertanyaan ada apa dengan proyek tersebut. Lanjut Suryadi. Suryadi mengatakan ada potensi penggelapan pajak pada pelaksanaan proyek tersebut. Ini sudah melanggar ketentuan tentang perpajakan, dalam hal ini pemerintah daerah dirugikan dari segi pajak MBLB, sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 158 menyebutkan bahwa, setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin resmi dapat dipidana penjara 5 tahun dan denda 100 miliar, kata Suryadi lagi. Kemudian ada pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau KIP. Sebab dalam penyampaian informasi pada proyek itu tidak ada keterbukaan, ada yang ditutupi, terutama terkait anggaran. Kalau pelaksana FIR kenapa pagu tidak dicantumkan, ujarnya. Oleh karena itu, Suryadi meminta kepada instansi terkait untuk segera mungkin ambil tindakan supaya pemerintah tidak dirugikan dari segi pendapatan pajak, tutup Suryadi. Pantauan tim di lapangan sampai hari ini sudah masuk ratusan meter kubik. Ketika di lapangan, tidak ada penanggung jawab yang dapat dimintai keterangan. Sebelumnya media sempat mengkonfirmasi kepada salah seorang sopir dump truk bernopol KB9906GA bertuliskan ajudan muda pada kabin depan yang mengaku bernama Wali. Dia menyebut kalau tanah tersebut diambil dari daerah Sukadana Kabupaten Kayong Utara. Bahkan Wali sempat melakukan tindakan anarkis untuk menghindari sorotan kamera, dengan memukul kamera wartawan saat meliput hingga terbanting ke tanah. Ini tanah dari Sukadana punya Pak Babe, sebut Wali sopir DT. Dalam hal ini apa yang dilakukan sopir bernama Wali adalah upaya menghalang-halangi tugas wartawan atau jurnalis. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, di mana menghalangi wartawan melaksanakan tugas jurnalistik dapat dipidana 2 tahun penjara atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Media konfirmasi kepada pengurus kuari milik Babe, menerangkan kalau tidak ada yang nama Wali dengan unit bernopol KB9906GA yang mengambil tanah di tempatnya. Tidak ada orang tersebut ke tempat kami, tidak tahu dia ambil dari mana, jelas pengurus kuari Kamis tanggal 7 November sore. Tim investigasi dari Ketapang Kalimantan Barat mewartakan. Dukung terus channel kami untuk mendapatkan informasi dan berita yang aktual dan terpercaya, yang dikupas secara tajam. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share sebagai bentuk dukungan Anda.